Diwujudkan dengan 16 tahun saya dihidupkan oleh kedua orang tua saya, dan baru saya tahu kalau ternyata orang tua saya itu adalah orang tua. Ibarat anak ayam, kalau saya yang mengibaratkan pada saat itu, saya itu anak ayam yang dilepas oleh induk dan saudara-saudaranya sendiri. Kalau saya diam, banyak mangsa yang mau menyergap saya. Kalau lagi saya langkah, tambah mangsa. Tapi tetap harus jalan hidup ini. Hidup dan mati harus terus jalan. Jadi saya buka-bukaan ya nggak apa-apa. Memang di channel YouTube-nya beliau ini konon harus jujur-jujur saja. Nggak ada hoax di sini. Jalanan hidup itu yang paling nikmat ya prosesnya. Nah, ini salah satu prosesnya. Ketika itu saya ditawarkan untuk mau mendapatkan uang yang gampang dan cepat dalam sekejap. Ya maulah. Ngapain? Jual diri. Mohon maaf buat warga Jakarta, di tahun-tahun itu mungkin sangat terkenal sekali tangan banteng. Iya, tangan banteng itu. Jadi walaupun saya pernah selama 6 bulan menyandang status sebagai, mohon maaf, gigolo. Kalau kalian bertemu dengan anak yatim, saya sampai berisik, anak yatim, orang jompo, orang tidak mampu, beritahu saya. Saya mau kirim beras setiap bulan. Saya percaya bagaimana sebuah perusahaan besar seperti Jatim Pak itu bisa berkembang terus karena doa orang banyak. Karena ingat, Tuhan itu nggak akan membiarkan kamu jatuh miskin hanya sering berbagi. Terdekat loh, aku terdekat karena aku nggak pernah sejujur itu bicara tentang itu. Saya Mbak. Mbak, sore ini saya janjian sama Mas Luis. Oh iya. Iya. Mas sudah foto kamu di sana. Seorang Louis itu orangnya lucu, terus setia kawan, loyal, perasa. Gitu sih menurut saya. Itu orang yang pekerja keras, dan jangan sampai kita sebagai temennya itu kayak nyakitin dia deh pokoknya, karena dia baik banget orangnya gitu. Pesannya ya be a humble person, jangan lupain teman-teman, dikala susah seneng, dari yang bareng-bareng sama-sama jangan sampai dilupain. Kalau seumpama nanti suatu saat butuh bantuan satu sama lain, kita support satu sama lain. Waduh, ini tadi sudah rapi-rapi, jadi biasa kalau mau event itu selalu enakan itu. Nama siapa? Enakan sudah. Tapi enggak ini masih sudah. Enggak, sudah selesai kok. Sudah selesai. Yuk. Oke, terima kasih, mantap. Seorang Luis itu siapa sih ya, itu biar orang-orang itu tahu seorang Luis. Kan mengingat kalau aku baca-baca di IG-mu story hidupnya itu hal yang layak untuk diangkat gitu loh ya. Lah mungkin saya punya media sosial seperti Instagram itu juga baru 3 tahun 4 tahun belakangan. Jadi sebenarnya dulu memang nggak lama di media sosial, tapi setelah kesininya kayaknya media
ikutan dan ternyata ada manfaatnya untuk beberapa orang. Jadi saya selalu membuat cerita-cerita dalam hidup saya. Ya alhamdulillah kalau memang seperti Mas Rasul bilang ini punya daya tarik sendiri, ya insya Allah bisa menjadi edukasi. Iya, amin. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit saja Mas tentang seorang Mas Louis ini Mas. Aduh, apa ya, orang Louis Liang itu gini, Louis Liang itu adalah masa kini. Jadi masa lalu seorang Louis Liang itu ada sendiri lagi. Basically nama saya sebenarnya bukan Louis Liang. Ada sendiri lagi, itu nama yang memang dari awal lahirnya seorang Louis dulu itu punya nama sendiri diberikan oleh kedua orang tuanya. Tapi setelah kesininya saya ingin melupakan masa lalu. Yang membuat saya kadang-kadang suka mengingat lagi masa-masa itu, justru akan membuat saya mundur, sehingga saya mencari satu nama yang katakan nama itu ibadah ya, itu ibadah. Jadi menemulah 1, 2, 3 kali bereksperimen, bergonta-ganti nama sampai saya menemukan satu nama Louis Liang ini yang membawa saya sampai hari ini. Gak ada yang menarik sebenarnya dari seorang Louis Liang. Mungkin perjalanan hidupnya aja yang membawa seorang Louis Liang bisa sampai hari ini. Hari ini ya Mas ya. Ya berdiri di usia saya yang sudah tidak remaja, 36 tahun. 36 tahun. Ya, masih muda lah Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pengantin baru ya saya. Mas Restu ini justru salah satu proses dari perjalanan hidup itu. Iya. Ya, kita bertemu di salah satu tempat bekerjanya dulu itu saya masih menapaki kehidupan merantau di kota Malang ini. Baru awal-awal itu berarti ya Mas ya. Padahal saya kan bukan orang Malang ya. Iya. Dari daerah kelahiran saya di kota Medan, saya merantau di banyak tempat sampai memilih tempat di Malang yang akan jodoh. Berarti betah di sini ya Mas ya. Betah banget. Orang-orangnya welcome, tempatnya sejuk. Ya betah, beda dari tempat lain. Ya itu udah cerita sedikit tentang seorang kamu ya Mas ya. Oh ya, yang saya tahu Mas ini adalah seorang coach vokal. Mungkin sekarang ada jam mengajar Mas Louis, iya, bisa ditunjukkan? Nanti habis ini saya ada murid, nanti kita coba yang ini. Tapi coach vokal itu cuma sedikit dari seorang Louis Liang. Ya. Sedikit dari profesi yang seorang Louis Liang geluti sekarang ini. Sebelum sambil menunggu murid, mungkin kalau tadi Mas Restu sama Mbaknya bilang siapa sih seorang Louis Liang? Dulu bukan siapa-siapa. Dulu seorang Louis Liang dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, alhamdulillah. Namun hidupnya justru dimulai ketika dia dilahirkan, di mana ibunya harus meninggal di usia yang sangat kecil sekali, sangat ya usia 1 tahun lah. Kemudian dia berjalannya waktu sampai ada satu kehidupan di mana ayahnya menikah kembali dengan seorang wanita, tapi ternyata orang tersebut tidak begitu mencintai anak-anaknya yang terdahulu. Sampai ayah saya meninggal dunia di saya masih SMP itu. Sejak itu di tahun 2002 masuk kelas 1 SMA, di tahun 2002 itulah dimana seorang Louis Liang itu berubah 360 derajat. Dulu seorang Louis Liang yang gak pernah mau terbuka terhadap apapun, seorang Louis Liang yang dikenal orang cuman kayak anak-anak remaja biasanya, gak peduli dengan hal apapun. Ketika almarhum ayah meninggal itu, keluarga besar membuka satu cerita bahwa ternyata kedua orang tua saya yang meninggal ini bukan orang tua kandung, adalah keluarga angkat. Jadi mereka bercerita bahwa sejak bayi saya itu diambil, tapi
tapi bukan karena saya diambil orang tua saya yang meninggal dunia, bukan. Orang tua kandung masih ada, tapi tidak diketahui jejak asal. Gitu. Bayangi di saat saya down, ayah saya meninggal di usia saya masih produktif, masih SMA. Lanjut ke tadi itu. Ya, jadi ketika saya masih remaja di usia yang sangat produktif SMA kelas 1, saya harus dikagetkan dengan satu statement dari keluarga bahwa saya bukan anak kandung. Itu rasanya nggak tahu ya, mungkin kalau orang belum pernah ngalamin itu berpikirnya biasa aja, tapi saya yang mengalami hal itu rasanya kayak sesuatu yang di usia saya remaja 16 tahun itu berarti saya harus dikejutkan dengan 16 tahun saya dihidupkan oleh kedua orang tua saya, dan baru saya tahu kalau ternyata orang tua saya itu adalah orang tua. Tapi sedihnya adalah mereka pun tidak tahu siapa orang tua kandung saya. berarti pas adopsi Mas Lewis ini jadi gimana? Saya di seorang bidan yang sudah tua. Oh gitu. Ceritanya menurut keluarga angkat saya itu bahwa saya itu diambil dari seorang bidan tua yang memang dititipkan dari kedua orang tua kandung saya. Shock pasti. Sejak itu saya berubah menjadi seorang yang lebih temperamental, yang gampang emosi karena mungkin berkecamuk. Saya tidak peduli dengan keluarga saya sempat keluar dari rumah itu karena itu waktu SMK atau SMA. Saya keluar rumah karena kaget dengan peristiwa pengakuan itu kan ya. Seperti saya ingin mencari jati diri siapa sih saya. Ketika kehidupan dan lingkungan yang membuat saya untuk mempunyai keyakinan lain dari keluarga saya sebelumnya. Tapi sebenarnya sampai hari ini saya masih dengan keluarga saya ini fine sampai hari ini dengan kakak-kakak saya, karena mereka sudah berjanji dengan saya walaupun statusnya dari awal adalah tapi kami tetap menganggapmu sebagai saudara. Alhamdulillah, itu saya sangat bersyukur sekali, karena saya pikir begitu ada pengakuan saya terus di depan atau tidak diakui kan agak khawatir, jadi saya bimbang. Tapi akhirnya kakak saya yang nomor pertama itu sangat demokratis dan dia mengatakan tidak, kamu tetap adik kami. Alhamdulillah saya masih ada tempat untuk berlindung. Tapi karena saya sudah punya keyakinan lain dan keluarga saya itu yang membuat semuanya berubah, karena mungkin sebagian keluarga saya dan sebagian saudara saya punya keyakinan lebih kekeh gitu, dan saya anak laki-laki satu-satunya di keluarga itu, satu-satunya yang diharapkan bisa meneruskan perjuangan. Berarti berapa saudara sama itu? Kita 40 saudara. 40 saudara. Saya anak paling kecil, cowok gitu. Berarti Cewek semua. cewek semua gitu. Nah, setelah itu saya mulailah merantau gitu, merantau dari satu daerah ke daerah yang lain. Di tahun 2002 itu masih SMA saya sudah bekerja loh. Saya sudah bekerja mencari jati diri karena memang ya itu dia, saya punya keyakinan lain yang keluarga saya nggak bisa support, sehingga saya harus mencari hidup saya sendiri. Pergi merantau dari Medan saya ke perbatasan Aceh. Waktu itu saya bekerja di Tambak Udang. Bayangin di Tambak Udang, pertama kali merantau, cari tambak udang ya. Tambak udang, saya cuma memberi makan udang, itu 24 jam loh kalau di Tambak Udang itu bekerja. Karena kita ngasih makan makhluk hidup kan. Iya. Dan itu udang itu pengalaman ya. Udang itu dia kalau udah sekian bulan waktunya panen itu bisa 7 kali makan dalam satu hari. Belum lagi kontrol karena kita di pinggir pantai, pinggir laut lah ya, itu tengah malam kadang-kadang suka ada pembajak, perompak lah gitu yang mau menjarah hasil. Hal-hal seperti itu di perantauan itu luar biasa. Apalagi tahun 2002 itu di perbatasan Aceh atau di Aceh, mohon maaf, masih bergejolak separatis kan pada saat itu sebelum ada perjanjian Helsinki dan sebagainya. Jadi kita kalau dengar suara-suara tembakan itu udah kayak dengar petasan. Apalagi Allah alam disawab, aduh jangan sampai kena ke kita gitu. Berdoa
kenapa Mas kok pas merantau tuh pas milih ke Aceh? Karena memang dapat kerjanya di situ. Gitu. Dan orang tua merestui ya Mas ya? Kan ada orang tua lah, sudah meninggal. Iya kan orang tua angkat itu maksudnya. Iya kan sudah meninggal. Sudah meninggal itu. Yang tadi saya cerita sudah meninggal. Iya ibu saya. Jadi ya kita harus survive. Karena kita juga udah gak punya apa-apa. Ayah meninggal karena menderita penyakit leukemia dan diobati di Singapura selama 1 bulan. Itu butuh biaya yang tidak sedikit. Kayak kami sampai menjual itu. Berarti orang tua kandung Mas Wes masih ada sah? Saya tidak tahu. Tidaknya tidak tahu. Dan memang sudah ada informasi. Sudah ada informasi. Nah, waktu saya merantau itu saya banyak belajar banyak hal tentang kehidupan. Salah satunya adalah kita harus survive. Hidup ini kan cuma 2 pilihan, maju atau berhenti. Kalau berhenti tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah. Tapi kalau kita maju, tentunya banyak sekali tantangan hidup. Ibarat anak ayam, kalau saya yang mengibaratkan pada saat itu, saya itu anak ayam yang dilepas oleh induk dan saudara-saudaranya sendiri. Kalau saya diam, banyak mangsa yang mau menyergap saya. Kalau lagi saya langkah, tambah mangsa. Tapi tetap harus jalan hidup ini. Hidup dan mati harus terus jalan. Sampai di tahun 2004 itu terjadi gempa bumi luar biasa di tanggal 6 Desember itu sampai terjadi tsunami. Ya memang saya tidak terimbas karena saya berada di tempat yang sangat jauh dari epicentrum. Tapi suasana, getaran, apa segala macam itu sangat terasa. Sampai kan itu sempat terisolasi loh. Pada saat itu kan listrik nggak ada, telepon tidak bisa, apa segala macam tidak bisa. Benar-benar itu bencana luar biasa tsunami itu. Saya menghadapi itu sampai sekarang kan kalau misalnya ada guncangan dikit saya masih trauma. Kena tsunami. Salah satu perjalanan seperti itu. Dari tambak udang itu saya belajar kehidupan banyak. Satu, saya memberi makan udang sehari sampai 7 kali itu. 7 kali apa segala macam. Saya ditempa di situ. Udang apa sih Mas kok? Udang tiger, udang faname. Ini gede-gede itu ya Mas? Gede itu. Jadi sekarang kalau lihat udang saya tahu. Hafal sekali. Seafood lah, dunia seafood tuh. Saya belajar lagi tentang teknik mesin karena di tambak udang itu kan kita selain dengan udang kita juga bermain dengan kincir, dengan kelistrikan. Saya bukan tipe orang yang kalau teman-teman saya kalau dibilang anak kolam waktu itu anak kolam itu yang ngasih makan di laptop. Mereka cuma digaji 200.000 ya sudahlah kasih makan aja. Habis itu istirahat nunggu. Saya enggak. Saya tipe orang yang setelah ngurusin udang saya ke teknisi. Saya tanya ini gensetnya apa, merek apa, berapa piston, minyaknya apa saja. Habis itu saya ke dapur, saya tanya ke bagian ngurus dapur, ini ngasih makan 200 lebih karyawan ini apa saja, belanjanya apa aja, kebutuhannya apa aja, kemudian diurusin gitu-gitu. Punya keamanan karena tambak udang pada saat itu banyak sekali penjarahan karena kita dari mulai tahun 98, 99 krisis moneter itu terus masuk bencana alam segala macam banyak sekali penjarahan. Jadi saya berteman dengan polisi, tentara yang berada di lingkungan menjaga ya. Saya belajar banyak tentang keamanan segala macam. Banyak sekali saya belajar di situ. Sampai karena di tahun itu udang mulai bergejolak, jadi tidak balance antara kita menanam dengan hasil itu tidak balance pada saat itu. Kalau lagi di perusahaan tambak udang itu kan pemiliknya banyak, biasalah. Terus saya keluar, saya keluar dari situ, saya mulai merantau dan segala macam. Itu pun sebenarnya cuma sekelumit seorang Wisla yang bekerja di tambak udang pada sebuah vokal itu. Kisah saya dengan ibu tiri saya pun ada lagi kalau pernah nonton sinetron Ibu Tiri dan apa yang saya tonton itu apa yang saya rasakan betul. Jadi setiap saya ada TV menceritakan tentang kisah itu saya nggak pernah nonton. Kenapa saya nggak mau nonton? Tidak pernah ngalamin. Ya, saya pernah ngalamin di
TV selalu muncul nanti ada saudara kembarnya, ada malaikat yang datang, tapi di kehidupan saya nggak ada malaikat itu. Ya nanti ada waktu lagi saya bisa cerita tentang pengalaman itu. Selama 7 tahun saya tidak dikasih makan, saya cuma sarapan, saya jalan kaki itu itu masih ada cerita lain di balik itu. Saya harus bolak-balik kantor polisi hanya karena saya dituduh memalsukan tanda tangan almarhum ayah untuk sebuah harta warisan atau segala macam. Itu rumit sekali. Di usia masih remaja 16 tahun 17 tahun saya harus berhadapan dengan hal-hal yang semacam itu yang harusnya tidak saya tangani, tapi yang pembelajaran hidup di situ. 2006 itu saya berpikir kata orang tanah Jawa itu tanah surga. Saya cobalah merantau dengan modal. Berarti dari Aceh itu langsung ke tanah Jawa? Iya, perbatasan Aceh ya, dari perbatasan Aceh. Saya pindah ke pertama saya itu ke Surabaya. Ke Surabaya. Ternyata setelah sampai di tanah Jawa sama tanahnya dengan tanah di Sumatera gitu, malah foto lain. Sampai di Surabaya itu alhamdulillah saya langsung dengan cepat dapat pekerjaan di bidang properti. Waktu itu saya bersama seorang arsitek. Bersama seorang arsitek saya belajar banyak tentang ilmu menggambar. Kalau gambar dipertajam itu menandakan apa, diperhalus menandakan apa. Terus saya belajar lagi apa itu batu andesite, batu alam. Jadi sekarang itu kalau lihat gambar arsitek itu udah hafal banget. Mas Lius kan pernah belajar di dunia arsitek. Apa hasil yang pernah dikerjakan Mas Lius? Kalau di tahun 2006, 2007 itu belum ada hasil. Jadi saya kan masih jadi asisten arsitek, jadi cuma melihat, membantu segala macam. Pada tahun 2006 itu Surabaya menurut saya terlalu panas. Saya nggak kuat. Sama Jakarta. Saya punya upah 10 juta itu dari Surabaya, saya coba ke Jakarta. Kata orang, karena ibu kota itu menghasilkan sesuatu. Kan konon kata orang kalau ke ibu kota itu kamu akan mendapatkan sesuatu hal. Iya, namun perantau di sana semua Mas ke Jakarta. Sampai sesak Jakarta. Aduh, dari Surabaya saya cuma bermodal 10 juta, saya datang ke Jakarta, saya pikir saya akan dapat pekerjaannya oke gitu. Jujur ya, dari kecil dari SD itu saya sudah sering juara nyanyi. Aku sendiri nggak tahu passion saya itu nyanyi. Dulu waktu saya kelas 5 SD itu ada Ektanas namanya, kalau sekarang UAN. Iya. Kelihatan tua banget ya. Tapi kalau ada yang tahu saya ngomong Ektanas berarti dia ketawa ya. Itu kalau Ekta itu kita dulu ada senam SKJ, harus hafal. Ketawa kamu. Dulu namanya seni suara, bukan seni musik, seni suara. Kita harus nyanyi di depan guru. Teman-teman saya tuh nyanyinya lagu-lagu anak-anak. Pelan-pelan, sama saya enggak. Saya nyanyi lagu waktu itu saya ingat sekali kelas 5 SD itu saya nyanyi lagu Janjikunya Paramitha Rusady gara-gara saya sering nonton sinetronnya. Sampai guru saya gini, gila anak ini guru dewasa. Masih kecil nyanyi lagu orang dewasa. Sampai di SMP kelas 1 itu sekolah saya itu harus memilih ekstrakurikuler. Kalau nggak memilih ekstrakurikuler, mau nilainya sebagus apapun tetap hasilnya nanti ujungnya di rapot berpengaruh. Saya kan hobinya olahraga waktu itu. Saya nggak tahu passion saya itu di nyanyi. Saya hobinya olahraga, saya pilih basket, ternyata sudah tutup audisi. Mau pilih volley tutup, semua olahraga sudah tutup. Badminton, tenis meja sudah tutup, berenang sudah tutup. Tinggal satu paduan suara, itu pun hari terakhir. Paduan suara di sekolah. Di sekolah juga paduan suara. Tapi suara saya pas-pasan. Aduh, saya juga nggak tahu ya. Jadi pas masuk ke paduan suara itu kan harus diaudisi toh. Giliran saya ingat sekali saya audisi itu lagu apa? Paramitha Rusady lagi, tapi judulnya penglihatan orang itu. Masih ada nggak Paramitha Rusady? Ada, masih tua ya Bang? Cantik tuh dia, lu kayak ngefans banget Paramitha Rusady. Tahu ya? Tahu Bang. Tahu aku. Keren loh
dong. Harus ada di zamannya itu terkenal banget. Sampai sekarang masih cantik juga. Iya sih. Terus lanjut ke merantau ke Jakarta. Oke, masih dunia nyanyi tadi. Dunia nyanyi tadi. Sejak itu saya sering ikut lomba dan selalu juara. Nah, sampai di Jakarta waktu merantau itu, saya kepengen jadi penyanyi. Karena saya nggak tahu caranya seperti apa jadi penyanyi. Kita nggak tahu caranya jadi apa. Saya pikir datang ke Jakarta nyanyi di kafe-kafe itu bisa ketemu produser gitu, dari bawah ini ternyata nggak terlunta-lunta. Saya 10 juta itu habis dalam waktu cuma berapa bulan. Saya ngekos di Jakarta, gak ada uang. Ngekosnya berapa ya bisa? Aduh, 250.000 di Jakarta tahun 2006 itu udah mahal. Udah mahal ya Mas ya. Tapi itu sekarang cuma triple gitu. Nah ini kan Saya ingat banget di Kenari. Jadi kalau ada teman-teman warga Kenari, Kenari Jaya. Saya ini di Tebet. Di Salemba. Oh, Salemba Raya. Itu tempatnya. Aku kuliah di Di PSI. BSI. Kos di situ. Jadi antara Kenari dengan Raden Saleh itu bisa ke Cikini. Iya, Cikini. Sangat banget. 2006 itu saya di Jakarta. Ini dengar Mas Luis pas merantau ke Jakarta sempat terlunta-lunta selama 6 bulan. Selama 6 bulan nggak punya uang sampai gembel balik. Sampai makan Indomie loh Neng. Sampai makan Indomie 6 bulan itu gimana ceritanya itu Mas? Sebelum saya cerita ke bagian itu, ini kebetulan jam 4 sudah. Oh iya nanti ya. Kita mau coba lihat bagaimana seorang Mas Luis mengajar ya teman-teman ya. caranya, tekniknya segala macam. Yuk kita kasih. Oke, langsung. Hai Bella, how are you? Ini Bella, murid kita di Kajian Music School. This is the coach Miss Maria. Halo, my good Bella. friend. Salam kenal. Hai Bella. Nah, biasanya di Kajian Music School itu sistem pengajarannya private toh, Iya. jadi satu guru satu murid. Nah, ini kebetulan ada Bella, ini lagi pakai face shield. Good, cantik deh. Very nice. Kita coba ya, coba aja ya. monggo. Jadi aku tunggu di sana aja ya Mas Luis ya. It's okay. Aku mau ngeliat Mas Luis belajar. Sebentar ya. Okay. Yuk, Oke, kita kamu. buka lagi. Yes, from Let's try it, buka lagi. Mengajar di Kajian Musik di Kota Malang ini juga satu sejarah sebenarnya. Saya cuma bisa ngajar di sini. Dari ruangannya keren. Jadi di Kajian Musik ini di Kota Malang paling lengkap. Untuk sekolah musik terlengkap dan terbesar. Bayangin untuk ruang pianonya aja sampai 5 kelas. Seperti terpotong sebentar sebelum kita mengajar itu kan cerita tentang di Jakarta. Saya terlunta-lunta habis uang, ya kan? Sebelum saya terjun ke dunia musik. Benar kalau kata orang hidup di ibu kota, kalau nggak punya keahlian, kreativitas atau segala macam masih gagal. Ketika itu saya cuma megang uang, itu
7.000 rupiah. Bayangin tahun 2007-2008 itu saya cuma pegang uang 7.000 rupiah. Banyak sekali godaan. Jujur ya, buat teman-teman di rumah, Irsa, kalau mau datang ke ibu kota seperti Jakarta, itu harus sedia semua hal, nggak cuma modal finansial, pikiran, fisik, mental, segalanya ada. Di tahun 2007-2008 itu saya benar kota keras. Ya kata orang kan ini ya, sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota. Ya tapi enggak lah, tapi banyak juga yang sukses di ibu kota. Saya kelunta-lunta sampai ada seseorang teman sebelah kos saya itu sedikit agak nakal. Ya, sedikit agak nakal dia ini saya buka-bukaan ya nggak apa-apa. Memang di channel YouTube-nya beliau ini Konon harus jujur-jujur. Nggak ada hoax di sini. Seorang Louis Liam belum pernah membuka ini semua selain di YouTube channelnya. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu edukasi. Untuk edukasi. Betul bahwa perjalanan hidup itu yang paling nikmat ya proses. Nah ini salah satu prosesnya. Ketika itu saya ditawarkan untuk mau mendapatkan uang yang gampang dan cepat dalam sekejap. Ya mau lah. Ngapain? Seorang Louis tahun 2007-2008 itu ditawari untuk menjual dirinya. Bayangin. Tapi saya pada saat itu, beban sekali itu antara iya dan tidak karena memang kebutuhan hidup. Nggak ada uang lagi. Dan saya mengiyakan. Tapi jangan salah paham dulu gitu. Saya mengiyakan. Saya sempat mohon maaf buat warga Jakarta di tahun-tahun itu mungkin sangat terkenal sekali lapangan banteng. Iya, lapangan banteng. Ini orang Jakarta pasti tahu. Dunia malam di lapangan banteng itu keramik kali. Iya. Saya diberitahu di area situ, saya sejalan itu dulu ada, sekarang masih ada lah ya. Saya berdiri di depan Hotel Borobudur, saya ingat sekali. Itu jam 11 malam. Saya jalan kaki dari Kenari ke Senen, terus nggak ada uang. Nah, saya jalan kaki ke sana, saya berdiri betul. Mobil Fortuner lewat, mobil Pajero lewat. Kalau orang malam bilang buwis mobilnya. Tapi karena saya belum pernah menggeluti dunia seperti itu, saya nggak tahu caranya seperti apa. Jadi mereka lewat aja, berhenti lewat. Saya nggak seperti yang lain-lain berdiri di sana yang menawarkan diri, hai gitu enggak. Wah, saya sudah patah semangat sampai saya didatangi preman di situ. Ini ada apa? Kok beli di sini? Bikin yang lainnya kacau. Nah, buat saya nggak ada apa-apa. Akhirnya saya pulang tanpa membawakan hati. Itu jam 2 pagi. Sampai tengah jalan ada yang lewat sepeda motor. Berapa mas? Ini saya buka-buka. Berapa aja mas? Sampai di tempat saya dibawa, di tempatnya di daerah Sudirman. Jujur ya, nggak apa-apa. Jadi karena memang saya nggak tahu dunia seperti ini harus memulainya seperti apa. Jadi cuman datang ke tempatnya, ngobrol, udah pulang. Nggak ngapa-ngapain. Saya dikasih ongkos lagi 100.000. Saya bilang, saya akan boleh dah. Saya beli martabak dan martabak. Bayangin uang 100.000 itu saya pakai untuk fotokopi semua CV saya. Saya kirim ke banyak tempat kerja dari modal 100.000 itu. Pun nggak dapat pekerjaan apa. Sampai saya bertemu dengan seorang agent kembali lagi ke dunia malam seperti itu ya. Agent yang menjual balik lagi ke dunia itu. Ya, karena saya pikir ya saya harus coba karena dunia itu yang paling gampang mungkin. Dan saya dapat tamu dari Malaysia waktu itu. Kemudian saya diajak ke satu apartemen di Jakarta Selatan. Ketemu dengan orangnya, saya ditawari 700.000 loh. 700.000 di zaman itu oke lah ya. Banyak lah. Begitu saya 2008 ya. Iya 2008. Begitu saya sampai di apartemen, kembali lagi nggak mau ngapain karena si tamu diare, sakit perut. Saya disuruh pulang, saya dikasih ongkos taksi 200.000.
Mungkin itu jalannya. Saya nggak tahu lagi. Allah Iya. menghalangi biar kamu nggak berbuat kejelekan gitu ya. Tapi dia suruh saya kembali lagi 2 minggu setelah. Begitu 2 minggu saya datang lagi, cepret, dia mendadak ada mau meeting. Gak jadi lagi. Nah, sejak itu 3 kali kejadian itu yang membuat saya berpikir mungkin yang kuasa tahu harus berbuat apa untuk saya. Terus dicegah. Jadi walaupun saya pernah selama 6 bulan menyandang status sebagai, mohon maaf, gigolo, tapi saya tidak melakukan apapun. Sumpah demi Tuhan, pas Allah saya tidak pernah melakukan apapun karena selalu kesannya kayak ada halangan saja. Sejak itulah saya berikrar untuk saya harus meninggalkan ini karena memang tidak disetujui sama yang kuasa. Sampai saya mendaftarkan diri sebagai seorang murid di salah satu sekolah musik namanya Purwacaraka di Cikini. Halo teman-teman yang di Cikini, Purwacaraka Musik Studio yang di Cikini itu di Raden Saleh Rumah Sakit Cikini. Nah, di situ ada. Saya mendaftar sebagai seorang murid itu 2008. Itu awal seorang Louis Liang masuk ke dunia musik. Enggak, dunia musik kan udah dari SD dulu. Dari SD. Tapi yang benar-benar pasrah dengan hidup. Padahal saya cuma daftar sebagai seorang murid di sana. Daftar sebagai seorang murid untuk mengisi waktu luang supaya saya nggak berpikir macam-macam. Sampai di situ ternyata guru vokal saya gini, kamu beneran mau belajar? Iya. Kamu beneran? Iya. Kenapa? Saya ingat sekali. Siapa yang namanya saya lupa. Mohon maaf, dari Bandung itu guru saya. Sampai dia bilang, kalau kamu jadi murid saya bingung harus kasih level apa ke kamu. Waduh, gimana nih? Nah itulah saya digembleng di situ. Ternyata saya dapat ilmu mengajar ya di Purwacaraka musik Cikini waktu itu. Tapi nggak cuma 1,5 tahun. Saya menceritakan hidup saya sulit kepada kakak saya. Kakak saya yang ada di Jakarta tadi itu tadinya di Surabaya. Di Surabaya. Karena saya sendiri di Jakarta, terus kakak saya, mohon maaf, saya panggilnya Cici Jenny. Mungkin kalau dia nonton, saya terus terang loh, saya jujur loh, saya ngomong ini bahkan kakak saya belum tahu. Saya membuka semua ketika saya merantau, karena kakak saya berpikir saya merantau itu baik-baik saja. Kakak saya mungkin kasihan dengan saya membuka cabang satu usaha di Jakarta. Ya. Kamu yang ngurus. Kebetulan kakak saya memang sudah merintis usaha ekspor impor hasil laut ikan, seafood dari tahun 2006 waktu itu di Surabaya. 2008-2009 itu baru mulai membuka cabang di Jakarta dan saya dipercaya untuk menghandle di Muara Baru, Muara Angke, Muara Karang. Itu memang daerah perikanan ya. Di situ saya ngekos. Dari situlah saya mulai dari yang tadi ngekos 250 jadi ngekos harga 1,5 juta di Mangga Besar. Kan pengen yang kan lebih dekat nggak ke daerah Pluit itu kan daerah sana nggak ada yang murah. Awal itu mulai menanti. Betul. Saya mulai perbaiki hidup ya segala macam. Alhamdulillah saya dituntut sama kakak saya untuk usaha begini-begini dan ya cukup berhasil. Itu di saat itu saya sudah meninggalkan dunia menyanyi. Ya kita sambil jalan kita duduk yuk. Berdiri terus kasihan. Kita tidak di sebuah kafe biar enak lebih ngobrolnya. Buka puasa juga, buka puasa untuk jelang Idul Adha ini. Alhamdulillah, Allah. Gitu. Lanjut ke cerita yang tadi Mas. Ya tadi terputus sedikit, mungkin singkat kali ya durasi ya. Kalau mau tahu lebih banyak tentang cerita hidup dan pengalaman saya, mungkin di lain kesempatan lagi pantengin aja terus YouTube channel ini. Alhamdulillah. Instagramnya apa Mas? Di Louis84 Watanabe. Tapi jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Mas Restu. Balik lagi tadi kisah tentang bintang radio. Jadi 2 tahun 2014 sampai 2015 itu saya dapat predikat bintang radio RRI
Walaupun sebelumnya juga sudah juara favorit juga di Asia Pasifik juga. Nah dari situ saya bertemu dengan teman juga yang mempercayakan saya untuk mengajar vokal ataupun tarik suara di salah satu kampus di Kepanjen atau itu. Nah itu awal mulanya saya mengajar lagi, mengajar musik. Nah saya mengajar di kampus itu untuk paduan suara dan sampai hari ini alhamdulillah masih aktif, masih dimintai. Total sekitar sudah 4 atau 5 tahun inilah saya mengajar di situ. Dari situ juga saya berkesempatan lagi mengajar di salah satu lembaga musik yang tadi kita sudah ini di Kaizen Music School, kemudian juga di Citra Music School. Itu dari yang nggak punya uang, saya kemana-mana ngangkot. Bayangin saya dari Malang ke Kepanjen itu 3 kali nyambung angkot ya. 3 kali nyambung angkot, PP itu 6 kali nyambung angkot. Belum lagi saya harus ngajar di Malang, ngajar di sana sampai kadang jam 9 malam baru pulang, udah nggak ada angkot, saya jalan kaki. Bayangin dari jalan Bogor Malang jalan kaki ke Suhat. Itu perjuangan selama 4 tahun. Dengan sepatu pantofel satu-satunya saya kerja apa segala macam di situ sampai dapat tawaran show, naik panggung segala macam. Nah itu ada lagi sebenarnya ceritanya. Salah satunya ya dengan sahabat saya Arido itu. Saya pernah sesumbar karena dulu waktu SD juara nyanyi itu pun saya sudah bergabung dengan event organizer. Di Medan, di Jakarta waktu itu dengan Masinyo Production. Kemudian sampai di Malang saya kan usaha. Berikutnya bisa berkecimpung di dunia panggung Malang itu yaitu saya bilang ke teman saya, sahabat saya Arido, saya kok kepengen nyoba dunia panggung di Malang ya, karena beberapa kali saya dapat undangan kok begitu-begitu saja dunia panggung di Malang pada saat itu, mohon maaf ya. Karena kiblat saya kan kota-kota besar seperti di kota Medan, kota Jakarta yang memang tipikal orangnya itu pembosan gitu. Nah kalau di Malang kok saya lihat agak monoton ya begitu saja. Saya bilang ke sahabat saya kok kepengen ya mengubah sesuatu, membuat sesuatu yang beda seperti apa yang saya lihat di Jakarta dan di Medan waktu itu. Nah, kok keterima di panggung hiburan Malang di tahun 2017 itu 2016 saya bertemu dengan seorang namanya MC Krishna. Itu ada sejarahnya lagi, mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa membahas itu. Sampai saya bertemu di 2017 saya mengadakan sebuah konser tunggal dihadiri oleh seorang pemilik IO terkenal. Saya sebut saja namanya C. Sansan di VIP Organizer, karena kemanapun saya selalu bilang kesuksesan seorang Louis Liang sampai hari ini itu di Malang khususnya ya 2 orang ini, MC Krishna dan C. Sansan dari VIP Organizer. Beliau yang betul-betul begitu konsen mengubah saya. Dari dulu itu kalau bicara fashion ya, aduh jauh sekali. Karena bayangin aja, saya dari remaja kerjanya di tambak udang, celana pendek, kaosan. Terus ujung-ujungnya juga di perusahaan ekspor impor yang juga nggak perlu pakai jas, nggak perlu pakai, ya biasa saja. Tiba-tiba naik panggung dunia entertain, mau nggak mau jaga penampilan, sama sekali nggak tahu penampilan. Waktu itu pakai baju juga asal-asalan, tapi orang selalu melihat saya show itu ada sesuatu hal gitu lah, ada X factor-nya. Nah, C. Sansan ini yang melihat itu lalu mengubah saya menjadi seorang entertaining sampai hari ini. Dari mulai concern penampilan, cara pembawaan saya di panggung, itu C. Sansan itu selalu memberikan input yang positif. Terima kasih sekali buat Mas Krishna dan juga C. Sansan, saya nggak akan lupa itu. Mereka yang mengubah seorang Louis sampai bisa dikenal hari ini, sampai bisa alhamdulillah. Saya nggak cuma mengajar hari ini, saya juga tidak cuma hubungannya dengan dunia panggung di Malang, di wedding, di catering dan lain sebagainya. Seperti Mas Restu juga dulu saya pernah reguler di hotel-hotel ya. Sampai hari ini saya masih dipercaya untuk menjadi seorang translator di perusahaan besar, di pabrik kosmetik nasional.
saya nggak sebut mereknya. Di kosmetik nasional saya masih dipercaya untuk translate orang asing di bidang teknisi. Itu tidak mudah loh, karena saya terbiasa dengan berbahasa Mandarin keseharian, tapi kalau bahasa teknik kan kunci Inggris apa enggak, jarang saya. Itu saya belajar lagi, tapi alhamdulillah masih dipercaya. Dan sampai hari ini pun saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Sastro untuk Malaraya, khususnya Jawa Timur. Siapa yang tidak kenal beliau ya? Beliau sudah mengubah Kota Batu yang tadinya mungkin sedikit orang mengenalnya, sekarang sudah menjadi salah satu tempat wisata terbesar kedua setelah Bali. Hadirnya Jatim Park itu. Dan saya berterima kasih ke Bapak dan Ibu Sastro yang 3 tahun belakangan ini begitu concern terhadap Louis. Setiap event selalu ingat saya. Beberapa Jatim Park kalau mau ada event juga selalu tukar pikiran dengan saya di hotel-hotel beliau, seperti di Kelebunga, di Senyum, di Puan In, itu tukar pikiran event gitu, karena pengalaman saya di dunia panggung itu yang membuat beliau sangat senang gitu. Dan itu semua mengubah paradigma seorang Louis yang tadi kita cerita di awal perjalanan seperti apa sampai bisa sampai hari ini seperti itu. Tapi ada nggak Mas yang belum tercapai oleh seorang yang pasti ada yang belum tercapai. Tercapai lagi oleh seorang Paling utama pasti menikah. Di usia 36 saya belum menikah. Bukan karena saya tidak mencari pasangan, bukan karena saya tidak concern untuk itu, karena menikah juga bagian dari ibadah. Saya percaya itu, dengan menikah hidup seorang bisa berubah. Saya percaya juga itu. Tapi mungkin seorang Louis yang hari ini masih sangat menikmati pekerjaannya sehingga lupa dengan hal itu. Jadi kalau tadi Mas Restu bilang apa yang belum dicapai, yaitu salah satunya menikah. Mungkin setelah ini saya ingin concern untuk insya Allah saya bisa concern untuk itu. Pencapaian kedua yang belum ada adalah kepada keluarga saya, kakak saya khususnya, karena kita sudah nggak punya orang tua. Kakak saya itu berharap sekali melihat saya benar-benar sukses, menghasilkan sesuatu dari kerja keras saya. Apa itu? Pengen punya rumah baru, yang tadinya saya sudah bilang rumah saya sempat jual untuk seseorang yang masa lalu itu. Kemudian mobil, itu hal-hal yang belum terwujud lah sampai hari ini. Saya masih berjuang, tapi alhamdulillah kendaraan sudah gitu. Yang paling utama sebenarnya adalah mungkin ya hidup orang kan nggak bisa begitu saja. Proses hidup yang mengajarkan saya untuk grafik hidup tuh harus naik, jangan stagnan apalagi turun. Kalau tadinya saya hanya sebagai seorang pekerja lapangan tambah udang, terus naik lagi sampai hari ini jatuh bangun, itu grafik hidup saya yang paling utama adalah saya harus punya sesuatu usaha baru dari tangan saya. Kadang-kadang bosan jadi, mohon maaf ya, bosan jadi pesuruh, pengen menyuruh intinya gitu. Ibadahnya juga pengennya lebih husuk, lebih lancar lagi, karena kembali lagi ke flashback yang dulu itu, keluarga besar saya itu masih belum bisa menerima saya seutuhnya dengan keyakinan saya yang berbeda. Bagaimana dengan keyakinan saya yang hari ini saya ingin menunjukkan kepada keluarga saya kalau saya berhasil. Jadi keyakinan yang berbeda itu bukan satu penghalang untuk keberhasilan seseorang. Saya ingin membuktikan itu dulu. Saya pernah tahu Mas ini dapat project sebuah event, terus itu bonusnya besar. Nah, bonusnya besar berupa uang, tapi Mas Louis ini nggak mau menerima uang itu, dan uang itu dikembalikan ke yang punya event itu, dan Mas Louis minta tiket Jatim Park. Jatuh, Mas. Wah, luar biasa ya. Besar atau pentingnya sih seorang yatim piatu yang nggak ada ikatan saudara buat Mas? Kenapa jiwa sosial itu begitu tinggi?
Sebelumnya saya minta maaf untuk Bu Sastro. Beliau itu sangat baik dengan saya. Saking baiknya itu kadang saya nggak minta sesuatu aja langsung diberikan gitu. Beliau kalau udah baik sama orang itu, wah luar biasa. Turuti. Satu ketika saya bekerja, diminta oleh beliau untuk bekerja di satu event, lalu saya mendapatkan upah yang lumayan lah. Dan waktu itu bulan puasa, baru tahun kemarin kan puasa. Di bulan puasa itu saya sudah berjanji dengan beberapa anak yatim. Udah lama sih sebenarnya saya bersosialisasi dengan anak yatim, karena flashback saya sendiri adalah seorang yang yatim piatu dari kecil. Bahkan saya pernah di setiap doa dan sembahyang saya selalu minta kepada Yang Kuasa, selama saya masih punya nafas dan tenaga, berikan saya 1000 ataupun banyak orang tua untuk saya rawat, untuk sebagai rasa apa yang belum saya pernah perbuat kepada kedua orang tua saya, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat. Sampai hari ini pun saya setiap doa selalu doakan orang tua kandung saya, baik itu mereka masih hidup atau sudah tiada, karena mereka tidak jahat meninggalkan saya pada saat dulu bayi. Kalau mereka jahat mungkin sekarang saya sudah terlunta-lunta atau saya sudah nggak ada bahkan. Ya, tapi mereka justru menitipkan saya pada seorang bidan untuk supaya diadopsi oleh orang yang lebih. Alhamdulillah saya dapat kehidupan yang bagus, pendidikan yang bagus. Itu kan saya nggak bisa memusuhi orang tua kandung saya, maka saya harus mendoakan mereka. Mereka sudah menyelamatkan saya. Begitu juga dengan kedua orang tua angkat saya. Surgalah untuk mereka karena mau membesarkan anak yang bukan kandungnya. Itu luar biasa. Saya selalu mendoakan mereka berdua. Jadi sampai hari ini pun saya selalu dipertemukan dengan banyak orang tua. Itulah doa. Kalau untuk anak yatim sendiri, karena pengalaman saya hidup, setiap saya ketemu dengan anak yatim saya selalu bilang ke mereka, status kalian bukan penghalang untuk menjadi orang besar. Justru status kalian itu silakan buktikan kepada orang kalau walaupun tanpa ayah dan ibu kita bisa. Saya selalu bercerita kok tentang pengalaman saya sebagai pengalaman 3 kali loh saya anak yatim. Tidak punya orang tua kandung, tidak punya orang tua angkat, orang tua asuh juga sudah tidak. 3 kali saya merasakan itu, tapi I'm alive, I'm still alive. Saya tetap hidup. Nah, saya tidak menerima itu dengan saya bilang, Ibu, saya sudah punya janji dengan anak yatim saya. Bagaimana dengan upah ini? Gantikan saja dengan tiket jalan-jalan ke Jatim Park untuk anak yatim saya. Loh, nggak apa-apa. Kamu mau tiket berapa, kata ibu? Saya kasih, tapi ini fee tetap kamu. Jangan, Bu. Kalau fee saya ambil tapi ibu kasih tiket juga, berarti kan bukan dari uang saya. Iya. Jadi saya tetap kekeh. Saya bilang saya sudah punya janji. Silakan tukarkan pada tiket. Mau kemana, kata ibu? Kemana saja boleh, Ibu. Berapa orang? Sedikit kok, cuma sekian jumlahnya gitu. Udah, seminggu kemudian saya ditelepon oleh ajudan beliau, disuruh ambil satu amplop besar. Begitu saya buka, tiketnya melebihi dari apa ekspektasi saya. Pokoknya bisa keliling ke Jatim Park lah, sekian besarnya Jatim Park. Saya kaget. Bahkan di tiket itu sama ibu masih diberikan uang saku untuk anak yatim. Uang saku yang bisa mereka pakai untuk makan siang, untuk jajan dan lain-lain. Saya sampaikan kepada anak yatim itu langsung, dan mereka senang banget. Mereka bikin spanduk mengucapkan terima kasih kepada Jatim Park, terima kasih juga. Dan saya baru sadar bahwa seorang Pak Sastro dan Bu Sastro itu selalu menyampaikan pesan kepada semua karyawannya. Kalau kalian bertemu dengan anak yatim, saya sampai merinding. Anak yatim, orang jompo, orang tidak mampu, beritahu saya. Saya mau kirim beras setiap bulan. Dan itu selalu dilakukan oleh Bapak Ibu founder Jatim Park sampai hari ini. Setiap bulan selalu mengirimkan sembako, uang kepada kaum duafa. Alhamdulillah. Saya percaya bagaimana sebuah perusahaan besar seperti Jatim Park itu bisa berkembang terus karena doa orang banyak. Dari situ pun saya belajar tidak harus menunggu menjadi orang kaya dulu untuk berbagi. Karena ingat,
Tuhan itu nggak akan membiarkan kamu jatuh miskin hanya sering berbagi. Itu pun yang dilakukan oleh Jatim Pak, sehingga Jatim Pak itu begitu besar. Betul. Kita ngobrol ini share ilmu ke teman-teman juga Insya Allah, alhamdulillah. Ini satu perjalanan sebenarnya kalau mau diulik lagi mungkin satu buku. Mungkin langsung aja ini, Mas. Pesan-pesan buat teman-teman yang menyaksikan video ini, Mas. Gini, mungkin kalau pesan-pesan saya yakin teman-teman punya triknya sendiri-sendiri, karena setiap orang kan jalan hidupnya berbeda-beda. Tapi saya bisa memberitahukan kepada orang-orang yang mungkin hari ini berputus asa, orang-orang yang mungkin, mohon maaf, sudah berjuang mati-matian tapi masih belum mencapai hasil yang dia mau. Saya bilang, ingat, proses hidup itu, perjalanan hidup itu yang paling berharga yang tidak bisa didapatkan dimanapun. Nikmati proses itu sesulit apapun. Sampai hari ini pun saya selalu bilang ke murid-murid saya, jangan berharap sesuatu yang instan. Karena nanti yang kamu dapat instan, selesainya juga instan. Cepat dapatnya, cepat habisnya. Tapi nikmati proses itu. Boleh percaya tidak percaya, beberapa artis di Indonesia pun, coba perhatiin, mereka memang memulainya dengan cepat, selesainya juga cepat. Tapi yang menapakinya dari awal ke atas itu bertahannya lama sekali. Itu yang disebut seleksi alam. Alam itu akan menyeleksi mereka yang kuat, mereka yang berkualitas, yang akan bertahan lama. Itu selalu saya sampaikan pesan. Yang kedua adalah jangan menyerah. Banyak orang-orang sukses yang selalu mengatakan habiskan jatah gagal. Iya, saya sendiri seperti tadi yang saya ceritakan, berapa kegagalan yang saya alami, saya jalanin, nikmati saja, so must go on. Saya pernah kecelakaan patah tulang. Pada saat itu saya divonis dokter, wah ini tulangnya begini, harus ini, waduh biaya lagi. Tapi dengan semangat hidup, saya yakin saya bisa. Dan hari ini saya bisa, saya lakukan segala macam. Tapi bukan berarti tanpa halangan dan rintangan. Oh, ingat ya, kejujuran, tanggung jawab, disiplin itu adalah habit, adalah prinsipal. Kalau kamu mampu jalani 3 itu, yakinlah kamu pasti dipercaya banyak orang. Tapi di balik kejujuran, tanggung jawab dan disiplin, pasti kamu banyak musuh. Banyak di luar itu banyak orang yang nggak suka dengan kejujuranmu, tidak suka dengan kedisiplinanmu, tidak suka dengan kemandirianmu, dengan tanggung jawabmu. Ada lagi yang tidak suka dengan perubahan. Seorang Louis Liang hadir hari ini untuk sebuah perubahan. Seperti yang tadi saya cerita di awal, saya ingin mengubah paradigma event itu yang monoton menjadi sesuatu yang ayolah, this is party gitu. Pasti banyak yang tidak senang, tapi it's okay, nggak apa-apa, jadi diri sendiri. Saya mengutip salah satu entertainer Indonesia yang paling terkenal ya, Mbak Feni Rose. Dia pernah menyebutkan bahwa kita orang entertain selamanya nggak akan pernah bisa menghibur dan menyenangkan semua orang. Pasti ada yang tidak senang, ada yang suka. Tapi kan kita nggak bisa mengubah rasa kita. Jadilah diri sendiri. Ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Jadi nggak usah yang terlalu. Kalau ada yang tidak suka, ya ambil saja sebagai satu pelajaran, kita ubah. Tapi masih banyak kok yang suka. Udah gitu aja sih sebenarnya. Udah itu aja Mas. Kesan-kesannya? Mau lagi sih lebih panjang sebenarnya. Ya itulah, harus pantengin YouTube-nya Mas Restu, ini seru banget. Mungkin bisa ada kesempatan lain. Ya udah Mas Rian, terima kasih udah mampir ke YouTube channel. Mudah-mudahan nanti. Dredeg loh, aku dredeg karena aku nggak pernah sejujur itu bicara tentang hidup saya. Bisa bertemu. Insya Allah. Waktunya dekat banget. Bisa bertemu sama. Yeay, harus. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih. Selamat berbuka puasa ya.